Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita hari ini ada di pertemuan kedua ya dari mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja bab 2 ini kita akan membahas bab 1 pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi dan konsep metodologi penelitian seperti apa. Oke, sebelum kita membahas tentang apa itu metodologi penelitian, kita harus tahu apa itu ilmu pengetahuan dulu. Kenapa? Karena analoginya adalah ketika kita ingin melakukan penelitian gitu, berarti itu tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang dilakukan juga berdasarkan pada ilmu dan pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi selalu berkaitan dengan pastinya penelitian itu dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Oke, di sini ada pengertian pengetahuan itu adalah bahan ilmu dan baru bisa menjawab tentang apa. Jadi ilmu pengetahuan menjawab tentang mengapa suatu kejadian atau kenyataan itu terjadi. Jadi ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah, dapat dipelajari dan diajarkan dan memiliki nilai guna. Jadi metode ilmiah itu juga adalah prosedur, langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi langkah-langkah cara untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus menggunakan yang namanya metode ilmiah atau disebut juga metodologi penelitian gitu. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan itu, kita harus merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Adapun merumuskan masalah itu, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita meneliti, kita harus mencari masalah, mencari gejala, mencari fenomena yang ada yang kita butuhkan untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan solusi nantinya gitu ya. Makanya untuk mendapatkan pengetahuan butuh penelitian yang dimulai dengan adanya masalah, adanya gejala dalam masyarakat yang berhubungan dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, kemudian menyusun kerangka pemikiran, jadi kita harus tahu faktor apa yang bisa menyebabkan suatu gejala itu bisa terjadi. Itu masuk ke kerangka pemikiran. Kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, dugaan sementara, pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Jadi belum tentu itu benar, belum tentu itu sesuai dengan dugaan ya. Jadi dugaan sementara, jadi bersifatnya sementara tapi logis tapi bersifat sementara dan perlu diuji lagi kebenarannya, benar atau enggak, itu hipotesis. Kemudian hipotesisnya diuji supaya tidak hanya berdasarkan dugaan sementara tadi, jadi harus berarti berupa kesimpulan gitu. Makanya di akhir ini adalah menarik kesimpulan karena sudah ada hipotesis yang diuji, maka adalah adanya kesimpulan. Selanjutnya, nah syarat ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan jika mengandung 3 aspek. Ada aspek ontologis, ada aspek epistemologis, ada aspek aksiologis. Jadi ontologis itu sendiri itu tentang apa? Jadi apa yang ingin diketahui gitu? Apa yang ingin dijawab? Apa yang ingin dipikirkan? Apa yang menjadi masalah? Nah, itu aspek ontologi. Contohnya, misal aspek ontologi dalam ilmu ekonomi itu adalah perilaku manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kalau epistemologi itu bagaimana ilmu itu tersebut itu bisa dipelajari, bisa didapatkan gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ontologi itu hanya tentang apa gitu. Nah, epistemologi tentang bagaimana sih ilmu itu didapatkan harus dengan metode yang ilmiah. Jadi harus dengan metode keilmuan yang didukung oleh sarana berpikir yang ilmiah juga gitu. Baru itu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian aspek aksiologis. Jadi punya nilai guna, punya nilai fungsi, punya manfaat gitu untuk orang lain, untuk orang yang membaca, untuk orang yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam pengetahuan itu. Jadi punya nilai guna. Adapun di sini nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif maupun normatif. Yang positif bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi berbagai fenomena sesuai dengan objek studi yang dipelajari gitu. Baru itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau secara normatif untuk mengendalikan berbagai fenomena ke arah yang diinginkan. Jadi kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika dan moral gitu. Jadi tahu mana yang baik dan enggak gitu.
Selanjutnya proses dan tahapan terbentuknya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu mempelajari fenomena. Seperti yang kita tahu, ilmu itu terus berkembang gitu ya. Dari waktu ke waktu itu karena ada fenomena gitu. Semuanya itu yang terjadi, orang bisa mempunyai handphone yang sekarang dari tadinya jadul gitu sekarang sudah update gitu dari fenomena yang ada. Orang-orang sekarang kenapa sih lebih memilih untuk pesan makanan online gitu-gitu. Jadi hal-hal tersebut yang bisa kita teliti dari ilmu yang ada gitu ya untuk kita tahu penyebabnya apa. Oh, ternyata fenomena yang ada sekarang memang gitu ya. Sekarang sudah banyak yang serba online dan lain sebagainya. Kita mengetahui dari sisi lainnya, kenapa sih orang-orang atau misalnya mahasiswa idaku banyak yang lebih memilih untuk misalnya belanja online. Oh, ternyata ada ongkos kirim yang memang free gitu, free ongkir dan lain sebagainya. Itu hal-hal fenomena yang merupakan salah satu yang dipelajari dalam ilmu. Kemudian fenomena itu diabstraksikan menjadi konsep dan variabel. Variabel itu sendiri adalah faktor X, faktor Y yang faktor X itu yang mempengaruhi, faktor Y yang dipengaruhi gitu. Jadi fenomena yang ada diubah menjadi variabel dan konsep yang akan diteliti gitu ya. Kemudian konsep dan variabel itu dipelajari hubungannya menjadi berbentuk proporsi yang sifatnya berbentuk hipotesis. Hipotesis tadi yang dikatakan adalah praduga sementara, jawaban sementara, pernyataan sementara yang belum diuji kebenarannya. Nah, kemudian hipotesis itu diuji secara empirik berdasarkan fakta-fakta yang ada. Empirik itu berdasarkan kenyataan yang ada, yang logik, yang rasional gitu ya. Nah, jalinan fakta-fakta itu dalam kerangka penuh arti membentuk teori. Teori ini yang disebut dengan ilmu. Oke, fungsi ilmu itu sendiri adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, mengendalikan. Kalau misalnya pengertian teori itu sendiri himpunan definisi, konsep, hipotesis ya gitu ya. Jadi ciri utama teori itu mengandung jika bla 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 maka bla bla bla. Ya. Kemudian tujuan teori menjelaskan membuat prediksi, kemudian memungkinkan untuk melakukan pengendalian. Karakteristik ilmu itu sendiri harus yang rasional, harus yang logis, objektif, terbuka. Maka seseorang ilmuwan itu harus punya syarat-syarat empirisme, rasional, dan kritis yang juga harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu yang seperti apa? Sikap ilmiah itu sikap ingin tahu, yang kepo gitu ya. Kepo memiliki sikap bertanya atau selalu penasaran terhadap sesuatu yang gelap, yang tidak wajar, yang aneh gitu, yang tidak harus sesuainya, harusnya kayak gini nih. Kenapa ini harus kayak gini gitu ya. Tapi bukan sikap ingin tahu pada hal-hal yang bersifat negatif gitu. Tapi sikap ingin tahu kenapa ada negatif di sini adalah misalnya dengan urusan orang yang secara pribadi enggak, tapi melihat gejala masyarakat secara global gitu ya. Tindakan masyarakat kenapa seperti ini? Terus kenapa keadaan perekonomian seperti ini dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu yang dimaksud sikap ingin tahu itu ya. Kemudian skeptik, ragu. Ragu kalau misalnya pernyataan-pernyataan itu enggak ada dasarnya, tidak ada pembuktiannya, enggak ada datanya, enggak ada yang menguatkan gitu, tidak ada dasarnya tapi orang ada pernyataan seperti itu ya. Seperti kita tahu banyak sekali berita-berita headline news gitu ya, kalau misalnya lihat judulnya apa, dalamnya apa, kita tidak tahu, belum baca dalamnya, tapi kadang ada orang yang sudah langsung menyimpulkan, oh itu tuh, dia itu gini, dia itu gitu, padahal ya secara isi konten itu belum tentu isinya seperti itu, hanya judulnya dibuat untuk menarik perhatian orang gitu, untuk menarik perhatian pembaca untuk membuka link tersebut gitu ya. Nah itu skeptik, jadi kita harus menjadi orang yang ragu pada hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak ada dasarnya. Jangan langsung menjudge, langsung membuat pernyataan A gitu ya, padahal itu belum tentu seperti itu gitu. Harus sesuai dengan data, fakta, dan harus kuat dasarnya. Kemudian kritis, cakap dalam menunjukkan batas-batas soal, mampu menunjukkan perbedaan. Jadi ketika ada yang tidak sesuai juga dia mampu menempatkan pengertian yang tepat, punya keberanian untuk mengungkapkan gitu. Oh ini bedanya ini loh, ini persamaannya ini loh gitu ya. Kemudian objektif, mementingkan objektivitas, selalu memihak. Yang selanjutnya adalah free from ethic, yaitu etika, punya bahwa ilmu itu monologis, artinya bisa menilai apa yang benar,
bisa menilai apa yang salah, yang jelek, yang buruk gitu ya, yang baik, yang buruk bisa tahu. Jadi bisa membedakan, memperhatikan hal tersebut. Kemudian komponen ilmu, teori, fakta, fenomena, konsep. Teori, generasi yang telah teruji kebenaran secara ilmiah. Fakta, keadaan yang sebenarnya, yang empirik, yang mewujudkan dalam jalan dua konsep atau lebih. Fenomena, gejala, dan kejadian yang ditangkap oleh panca indera. Kita tahu tuh, oh lagi ada kejadian seperti itu ya, berarti yang sudah ditangkap oleh panca indera, kemudian dijadikan konsep, mengandung pengertian singkat dari fenomena. Nah, konsep yaitu istilah dari atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Kalau fakta yang satu mempengaruhi fakta yang lain, itu disebut faktor. Nah, hubungan antar faktor disebut proporsi. Proporsi inilah yang disebut nantinya akan menjadi embrio teori. Jadi catatan teman-teman ya, bila sifat hubungan yang dimiliki proporsi telah diketahui, maka proporsi tersebut menjadi konsep lanjut. Lebih tinggi dari konsep awal, jadi teori hubungan. Kalau suatu teori diuji oleh si A, kemudian diuji lagi oleh si B, diuji lagi oleh si C, dan tetap bertahan hasil kesimpulannya seperti itu gitu ya, sama, berkali-kali diuji tetap bertahan, maka bisa meningkat jadi dalil atau hukum. Pasti teman-teman juga masih ingat ya yang mikroekonomi kemarin lanjutannya adalah bahwa dalam hukum Gosen 1 katanya ya bahwa ketika kepuasan kita dipenuhi dalam satu tingkat lama-lama, misalnya 1 gelas air kita minum, gelas kedua kita masih enak, ketiga, keempat, kelima pasti sudah merasa kenyang gitu, tidak ingin minum lagi. Jadi kepuasan kembali ke titik nol gitu ya. Maksudnya itu adalah hukum, disebut hukum Gosen 1 karena apa? Karena sudah diuji berkali-kali tetapi tetap bertahan ya. Tidak ada yang menyanggah itu gitu. Hal yang sederhana tapi itu baik. Oke. Kemudian ya. Kemudian ada fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dan dalil hukum. Nah, jalinan antar komponen-komponen ilmu fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, kemudian menjadi dalil hukum. Kemudian kelengkapan ilmu gitu ya. Yang pertama ada aksioma, kemudian ada data, ada metode berpikir atau method of thinking. Nah, aksioma ini adalah pangkal dasar. Kemudian data adalah fakta sebagai bukti empirik. Metode berpikir atau method of thinking. Nah, ada deduksi, ada induksi. Deduksi itu dari umum ke khusus, induksi dari khusus ke umum. Ini bisa teman-teman baca juga ya. Nah, selanjutnya kelengkapan ilmu yang lain ada model-model, kemudian alat berpikir, postulat, teknik penalaran, objek ilmu, dan fungsi ilmu. Nah, selanjutnya ada problem. Jadi yang harus diawali dalam ilmu pengetahuan itu harus diawali dengan adanya problem, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan meneliti, hal yang pertama yang harus dicari itu adalah problem atau masalah, ya. Jadi yang